Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta jangan lupa like, share, dan komen. Salah satu pria berbaju putih yang merupakan pemimpin tim menyampaikan salam secara hormat kepada Ryumin. Ryumin yang tidak suka basa-basi segera menyuruh pria tersebut untuk mengutarakan maksud kedatangannya. Pria tersebut berniat mengajak tim Ryumin bekerja sama untuk mengalahkan bos monster. Belum sempat pria tersebut selesai bicara, Ryumin segera menolak permintaan tersebut. Hal tersebut mengundang rasa terkejut dari pria berbaju putih. Padahal menurutnya, tidak ada alasan untuk menolak kerjasama yang saling menguntungkan ini. Pria tersebut berusaha memperingatkan Ryumin bahwa bos monster tidak mudah untuk dilawan. Bahkan tim pria berbaju putih gagal mengalahkannya sebelumnya. Pria lalu tersebut menunjuk ke sebuah arah tempat bos monster berada. Terlihat ada sebuah tim yang sedang melawan bos tersebut dan para pemain babak belur, menandakan kondisi mereka yang telah kalah. Ryumin mengaku sudah tahu akan hal tersebut dan tetap tidak ingin bekerja sama. Ia segera mengusir pria tersebut dan tidak ingin mendengarkan lebih lanjut. Pria tersebut masih berusaha membujuk dengan menjanjikan barang hasil buruan bos monster yang akan diserahkan kepadanya. Namun Ryumin tetap tidak tertarik dan mengancam pria tersebut untuk segera pergi dari hadapannya. Pria tersebut yang merasakan aura bahaya yang lebih menyeramkan daripada bos monster segera pergi tanpa ragu sambil meminta maaf. Setelah kembali, pria tersebut menyampaikan kabar buruk tersebut kepada para anggota timnya. Seorang wanita menyampaikan kekecewaannya. Mereka tidak memiliki pilihan selain melawan bos monster itu sendiri. Pria tersebut membenarkannya dan berencana untuk mencobanya lagi. Setelah beberapa saat berjalan, kini pria tersebut bersama dengan tim lainnya sedang mengikuti bos monster dari belakang. Mereka mengamati pergerakannya, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Keraguan muncul ketika melihat ukuran bos yang masif. Meskipun begitu, mereka tetap saling menyemangati dan meyakinkan bahwa mereka akan menang. Lagi pula, pemain yang ada melebihi 20 orang. Dengan berani, mereka bersama-sama mendekati bos tersebut. Bos monster menyadari kehadiran para pemain. Bos tersebut memberikan teriakan ancaman yang mampu menggetarkan tanah. Hal itu membuat nyali orang yang mendengarnya jatuh dalam ketakutan mendalam. Meskipun begitu, pemain yang lebih berpengalaman tahu apa yang harus dilakukan dan bergerak maju untuk menyerang. Ryumin yang penasaran dengan pertarungan mereka segera melompat ke atas batu tinggi untuk mengamati lebih lanjut. Jual beli serangan antara pemain dan bos monster terjadi dengan sangat sengit. Meskipun begitu, beberapa serangan dari pemain level rendah tidak memberikan kerusakan yang berarti kepada bos monster. Para pemain lain tidak menyerah begitu saja. Mereka terus melancarkan serangan, berniat untuk meruntuhkan pertahanan bos tersebut secara perlahan. Keluhan demi keluhan terus dilontarkan oleh para pemain. Pertahanan tinggi bos monster membuat serangan mereka hampir sia-sia. Lalu, ada seorang pemain yang memegang kapak besar menggunakan salah satu kemampuannya. Ia melempar kapak tersebut dengan kuat. Kapak tersebut melayang di udara, melewati rekan-rekan lain yang sedang bertarung, dan mendarat tepat di dada bos monster. Namun yang tidak disangka, serangan itu berhasil melukai kulit bos monster yang keras. Melihat adanya kesempatan tersebut, pemain lain tidak ingin memberikan bos itu waktu untuk memulihkan diri. Mereka mulai merapal berbagai sihir, dan menghujam tubuh bos tersebut dengan sihir bola api yang kuat. Kini pertahanan bos tersebut telah runtuh. Ia menderita luka bakar yang parah sambil berteriak kesakitan. Beberapa saat kemudian, akhirnya para pemain terlibat dalam peperangan berhasil mengalahkan bos tersebut. Mereka bersorak riang merayakan kemenangan mereka. Tiba-tiba cahaya kuning menyelimuti pemain yang berhasil menyelesaikan misi. Sementara pemain lain yang kurang berkontribusi tidak dihitung menyelesaikan misi dan mereka harus menyerang bos lain. Hal tersebut tentu membuat para pemain yang tertinggal merasa frustasi. Saat itulah, para pemain yang berhasil menyelesaikan misi merasa ada yang janggal. Mereka tidak diizinkan untuk keluar dari cahaya tersebut dan merasa mengalami kerugian dalam segi waktu. Para pemain yang kecewa segera beranjak pergi untuk mencari tim lain yang dapat diajak bekerja sama. Pria berbaju putih sebelumnya sempat menyadari kehadiran seseorang yang mengawasinya. Ketika ia berbalik untuk memeriksa, ia melihat Ryumin yang tengah berdiri di atas batu sedang menatapnya.
Pria tersebut terlihat ingin mengucapkan sesuatu kepada Ryumin. Namun ia sadar tidak ada gunanya membujuk Ryumin lebih jauh. Ia mengurungkan niatnya lalu segera pergi mengikuti rekan-rekan yang lain dalam kekecewaan yang mendalam. Ryumin kembali turun dan melaporkan situasi yang terjadi. Julie merasa kagum saat mendengar para pemain dipaksa beristirahat ketika misi selesai. Semuanya sesuai dengan prediksi Ryumin. Dengan begitu, mereka semakin meyakini keputusan yang diambil Ryumin selalu benar dan akan mengikutinya sampai akhir. Ryumin lalu mengajak semua anggota tim untuk melanjutkan perburuan. Kini misi kejar-kejaran bagi anggota Ryumin kembali dimulai saat Ryumin mulai melesat dengan cepat ke depan. Beberapa jam telah berlalu. Terlihat beberapa orang telah berhasil menyelesaikan misi dan dipaksa beristirahat. Seorang pemain berusaha memeriksa peringkatnya dengan mengakses layar sistem. Namun layar sistem tidak memberikan informasi apapun tentang syarat perhitungan peringkat. Sementara pemain lain tidak peduli dengan peringkat, ia hanya bersyukur dapat bertahan hidup dan akan tidur sampai waktu menjalankan misi dinyatakan selesai. Namun terlihat seorang pemain melihat suatu pergerakan yang tidak biasa. Ia menghalangi cahaya matahari dengan menggunakan tangannya, menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ia melihat seorang pemain sedang melawan monster setengah kuda sendirian. Dan monster tersebut lenyap hanya dengan satu tebasan. Melihat kengerian tersebut, mereka sudah bisa menebak jika pemain tersebut adalah Ryumin. Mereka tidak menyangka pemain level 40 mampu mengalahkan monster dengan satu serangan. Salah satu pemain wanita yang sudah menyelesaikan misi merasa heran dengan alasan Ryumin yang hanya berburu monster biasa. Menurutnya, menyelesaikan misi lebih awal adalah pilihan yang terbaik. Salah satu pemain mengira Ryumin telah menyerah untuk mengejar peringkat dan memilih untuk berburu monster biasa. Bahkan pria itu tidak menyangka jika ada saat di mana Ryumin tidak bisa mempertahankan peringkat pertamanya secara terus-menerus. Meskipun begitu, ada pemain lain yang juga memuji tindakan Ryumin yang cermat. Berkat dirinya yang berfokus pada perburuan, ia dapat menaikkan level dengan cepat karena mendapat banyak pengalaman. Setelah 1 jam berlalu, kini tidak ada lagi monster setengah kuda yang ditemukan. Semuanya telah dikalahkan oleh Ryumin sendirian. Waktu putaran ke-6 kini hanya tersisa 20 menit. Julie dan Taisuke merasa nyawa mereka akan meninggalkan tubuhnya. Mereka sangat kelelahan dan memohon Ryumin untuk beristirahat sebentar. Namun Ryumin mengumumkan selesainya perburuan monster biasa. Kini adalah waktu yang tepat untuk memburu bos yang menjadi syarat kelulusan misi. Senang bercampur lega terlukis di wajah semua anggota, termasuk Julie. Dengan berakhirnya perburuan, kini mereka tidak perlu berusaha keras berlarian di sepanjang arena pertarungan hanya demi mengejar Ryumin. Sementara Ryumin memberikan istirahat beberapa menit kepada semua anggotanya. Sang Chul memanfaatkan waktu istirahat untuk memeriksa statusnya. Ekspresinya sontak terkejut ketika melihat data pribadi dirinya sendiri. Ia segera memperingatkan anggota lain untuk memeriksa status mereka sendiri. Para anggota yang lain melakukan hal yang sama dan mendapati level mereka kini meningkat drastis. Ryumin penasaran berapa level yang mereka dapatkan dari perburuan kali ini. Sang Chul mengaku dirinya yang awalnya hanya berada di level 20, kini telah mencapai level 34. Begitu juga Ahrin yang berada di level 34, sementara Julie berada satu level di atasnya, yakni level 35. Berbeda dengan Taisuke yang awalnya berada di level 23, kini naik ke level 36 dalam sekejap mata. Ia masih tidak mempercayai perkembangannya yang sangat pesat. Begitu juga dengan Ryumin sendiri yang berhasil naik sebanyak 14 level. Kini level miliknya berada di level 54. Namun tidak hanya mendapatkan level, Ryumin juga mendapatkan berbagai barang yang langka. Mulai dari kristal sihir sampai beberapa material untuk membuat perlengkapan peringkat dewa. Bahkan Julie tidak menyangka ia akan mendapat emas sebanyak ini. Begitu juga dengan Sang Chul yang kebingungan akan ia gunakan untuk apa emas yang didapatkannya. Ryumin memberikan saran kepada mereka untuk membeli kemampuan yang berguna dari toko. Menurut Ryumin, setidaknya mereka semua harus memiliki kemampuan pendeteksi keberadaan, refleks cepat, dan resistansi dasar. Taisuke segera mendengarkan saran dari Ryumin dan mencari di toko skill. Namun Ryumin menghentikannya. Mereka dapat berbelanja setelah misi selesai. Kini prioritas mereka adalah mengalahkan bos terakhir. Ryumin segera bergerak dan menyuruh para anggota tim kembali mengikutinya. Kali ini Ryumin menggunakan skill pelacak untuk melacak keberadaan bos terakhir.
Setelah mengetahui titik lokasi bos tersebut, Ryumin segera melesat maju tanpa membuang waktu lebih lama. Ketika tiba di tujuan, mereka melihat banyak pemain yang berkumpul di sana. Pemain lain yang menyadari keberadaannya segera meminta bantuannya untuk mengalahkan bos tersebut. Namun Ryumin menolaknya mentah-mentah. Ia tidak ingin berbagi kontribusi dengan tim lain. Karena Ryumin memutuskan untuk membunuh bos monster sendirian. Tentu saja pernyataan tersebut membuat bingung para pemain. Meskipun mereka tahu Ryumin sangatlah kuat, bertarung sendirian melawan bos yang harus dikalahkan oleh 20 pemain terasa sangat mustahil. Seorang pemain mulai mengejek Ryumin yang terlalu meninggikan kemampuannya. Tentu saja Ryumin tidak terima dengan pernyataan tersebut. Menurutnya, para pemain lain yang terlalu meremehkan kemampuannya. Daripada hanya banyak bicara di sini, Ryumin akan segera menunjukkannya secara langsung. Ryumin beranjak pergi ke arah bos sambil melewati pemain tersebut. Pria itu tidak mengira Ryumin serius dengan perkataannya. Ia benar-benar ingin melawan bos sendirian. Sementara Julie memanggil Ryumin, berniat untuk membantu apa yang mereka bisa. Namun Ryumin tidak bergeming. Ia menyuruh Julie dan yang lainnya menunggu di sana, sambil berjalan sendirian ke arah bos monster. Pemain lain yang sudah menyelesaikan misi melihat aksi Ryumin yang berniat melawan bos sendirian. Ini bisa menjadi tontonan yang menarik karena mereka sangat bosan sedari menunggu di sana. Ryumin sadar jika ada banyak mata yang melihatnya. Ia mengurungkan niatnya untuk menggunakan skill pamungkas agar tidak membuat keributan lebih banyak. Namun mengingat masih banyak pemain yang meremehkannya, mungkin ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Ryumin memasuki mode serius. Ia tidak akan menahan diri sedikit pun. Bos monster kini menyadari ada seseorang yang mendekat ke arahnya dari belakang. Ia segera menoleh, berusaha melihat sosok manusia mana yang berani mencari gara-gara dengannya. Saat menoleh, terlihat sosok Ryumin yang memasang kuda-kuda menyerang dengan kedua tangan yang sedang mengangkat sabit tinggi-tinggi. Para pemain lain mulai antusias dan memperhatikan sepak terjang Ryumin. Bahkan ada salah satu pemain wanita yang merasa pose Ryumin terlihat sedikit aneh. Ryumin tengah mengumpulkan kekuatannya. Saat sebelum serangan dimulai, sistem mengidentifikasi pemain belum resmi melakukan serangan dan rekam waktu tidak berjalan. Dan ketika bos monster mulai berlari mendekat ke arah Ryumin, Ryumin mengaktifkan skill kegelapan malam, membuat pandangan bos monster tidak bisa mendeteksi apapun. Diikuti dengan skill pamungkas yang dikeluarkan oleh Ryumin, tebasan sabit luas yang mengeluarkan aura sabit yang kuat, yang berhasil membelah leher bos monster hanya dalam satu serangan. Serangan tersebut bahkan tidak memerlukan 5 detik untuk mengalahkan bos monster secara instan. Alhasil, tubuh bos monster jatuh ke tanah begitu saja, mengakhiri perburuan mereka pada putaran ini sekaligus menyelesaikan misi dengan sempurna. Para pemain tidak bisa mempercayai mata mereka saat melihat Ryumin yang benar-benar dapat mengalahkan bos dalam satu serangan. Bos yang mereka lawan secara keroyokan dapat dikalahkan Ryumin seperti sedang mengalahkan goblin. Saat itulah, para pemain baru menyadari perbedaan kekuatan diri mereka dengan pemain nomor 1 dunia. Banyak yang sudah mendengar desas-desus dan rumor kekuatan Ryumin. Namun kekuatan Ryumin sudah melebihi rumor yang selama ini beredar. Setelah Ryumin mengalahkan bos, ia mendapatkan beberapa barang buruan yang bagus. Salah satu barang yang sangat berguna adalah cetak biru baju zirah Minotaurus. Tentu saja Ryumin berniat menjual cetak biru tersebut karena ia tidak membutuhkannya. Meskipun begitu, cetak biru tersebut dapat terjual dengan harga yang sangat mahal. Cetak biru tersebut memberitahukan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat armor Minotaurus. Setelah mengalahkan bos, Ryumin kembali untuk memeriksa keadaan anggota timnya. Mereka bingung saat Ryumin menanyakan kondisi mereka. Padahal mereka hanya menonton saja dan Ryuminlah yang melakukan pertarungan. Sementara Taisuk dengan ekspresi kagum menatap Ryumin secara terus-menerus. Ia tidak menyangka idolanya tersebut mampu membunuh bos monster dalam satu serangan. Meskipun Ryumin tahu bahwa Taisuk akan menjadi pengikut setianya, ia memutuskan untuk tidak terlalu dekat dengannya. Akhirnya, Ryumin dan tim dinyatakan lulus di saat terakhir. Cahaya kuning menyelimuti tubuh mereka, pertanda mereka telah berhasil menyelesaikan misi. Lalu, tidak lama setelah itu, muncul sang dewi yang menyapa para manusia. Cara bertindak Priscilla sangat berbeda dengan Olivia. Priscilla tidak terlalu banyak bicara dan lebih senang langsung bertindak. Tanpa basa-basi,
Priscilla mulai melenyapkan para pemain yang gagal menyelesaikan misi. Dengan sebuah senyuman jahat, Priscilla mulai menikmati pemandangan para manusia yang menghilang di hadapannya. Tentu saja tetap ada pemain yang berusaha bernegosiasi, namun tindakan tersebut selalu sia-sia. Setelah selesai melenyapkan para pemain yang gagal, kini Priscilla akan mengumumkan peringkat pemain yang ada pada putaran ke-6 kali ini. Layar sistem muncul di depan para pemain, menampilkan Ryumin dan tim yang berada pada peringkat pertama dengan waktu penyelesaian misi yang hanya memerlukan 1 detik. Para pemain yang menyelesaikan misi pertama kali tidak terima dengan keputusan hasil peringkat. Menurut mereka, merekalah yang berhak menduduki peringkat pertama karena menjadi tim pertama yang membunuh bos monster. Namun Priscilla mengejek para pemain tersebut yang berasumsi bahwa peringkat ditentukan oleh urutan mengalahkan bos. Padahal, sistem peringkat kali ini ditentukan oleh seberapa cepat bos monster dikalahkan. Kini para pemain mau tidak mau harus menerima keputusan tersebut. Sedari awal, mereka memang tidak mencari informasi dan hanya mengandalkan asumsi mereka sendiri. Priscilla bahkan mengejek tim tersebut yang membutuhkan waktu 11 menit untuk mengalahkan bos monster. Priscilla lalu melihat tim tercepat yang berhasil mengalahkan bos dan mengumumkan bahwa waktu tercepat di area ini adalah 1 menit. Namun pemain lain mengoreksi Sang Dewi yang salah melihat waktu. Itu bukanlah waktu 1 menit, melainkan 1 detik. Sang Dewi terkejut dan tidak percaya. Ia kembali melihat waktu yang ada di papan peringkat. Dan benar saja, waktu di dalam peringkat sistem tercatat 1 detik. Priscilla terkejut dengan hasil tersebut. Dalam sejarah, tidak pernah ada manusia yang mampu mencapai waktu secepat ini untuk mengalahkan bos monster. Bahkan para dewi seperti mereka belum tentu mampu melakukan hal tersebut. Menyadari ekspresi terkejutnya di depan manusia, Priscilla segera menenangkan diri dan mencari alasan untuk berdalih. Akhirnya, ia memberi alasan dengan melimpahkan semua kesalahan kepada bos monster yang terlalu lemah. Ryumin sendiri tidak terlalu peduli dengan hal tersebut. Ia hanya ingin mengambil hadiahnya dan segera kembali ke bumi. Setelah beberapa saat menunggu, sistem mulai memberikan notifikasi sesuai kontribusi. Ryumin menjadi peringkat pertama di semua area dan di area lokal. Sistem kini memberikan hadiah yang bagus berupa tiket pengundian pelindung kepala peringkat epik berkualitas tinggi. Dan sebuah kotak hadiah spesial dengan 3 pilihan opsi di dalamnya. Tanpa menunggu lama, Ryumin segera menggunakan tiket untuk mendapatkan pelindung kepala. Terdapat 3 pilihan yang dapat dipilih. Pilihan tersebut tidak membuat Ryumin ragu sedikit pun. Ryumin memilih opsi ketiga, pelindung kepala Hermes. Pelindung kepala ini memberikan status tambahan pada kelincahan sebesar 10 poin dan sebuah kemampuan menghilang. Penasaran dan ingin segera mencobanya, Ryumin segera memakai pelindung kepala tersebut. Terlihat kini penampilan Ryumin sedikit berubah akibat pelindung kepala baru tersebut. Dan sebuah kemampuan menghilang yang dapat menyembunyikan wujud pengguna dari musuh. Namun skill ini tidak bisa menyembunyikan suara dan akan hilang jika terkena serangan atau menyerang. Ryumin puas dengan hadiah yang didapatkannya. Meskipun skill ini tidak dapat menyembunyikan suara, ia memiliki skill lain yang dapat menutupi kelemahan tersebut. Ryumin lalu membuka kotak hadiah spesial yang memberikannya 3 pilihan hadiah, sebuah material, 14.000 emas, dan informasi mengenai putaran berikutnya. Ryumin tidak membutuhkan emas maupun informasi putaran berikutnya. Alhasil, Ryumin memutuskan untuk mengambil hadiah material. Terdapat 5 pilihan material yang dapat dipilih oleh Ryumin. Bahkan kali ini, Ryumin juga tidak ragu memilih hadiahnya karena ia tahu semua kegunaan material tersebut. Ryumin akhirnya memilih material yang bernama debu peri emas, sebuah material yang dibutuhkan untuk membuat barang tingkat dewa. Setelah semuanya selesai, Priscilla mengucapkan selamat tinggal kepada para pemain dan berharap akan berjumpa lagi di putaran berikutnya. Cahaya emas mulai mengelilingi para pemain, pertanda sihir transportasi untuk mengembalikan semua pemain kembali ke bumi telah aktif. Beberapa menit setelahnya, terlihat Magyeong terbangun dari tidurnya akibat teriakan Sang Chul yang memanggil namanya. Magyeong terlihat masih kelelahan dan berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Magyeong lalu membuka pintu apartemennya, bertanya keperluan Sang Chul yang langsung datang ke kediamannya setelah kembali ke bumi. Sang Chul meminta maaf mengganggu Magyeong malam-malam, namun ada hal mendesak yang ingin ia laporkan. Magyeong mempersilahkan Sang Chul untuk masuk dan mulai menuangkan minuman. Magyeong menduga bahwa Sang Chul telah naik level karena mengikuti Ryumin berburu selama 6 jam. Sang Chul membenarkannya.
Sang Chul mengaku dirinya naik sebanyak 14 level berkat bantuan Ryumin. Oleh karena itu, ia merasa sangat bersemangat dan segera melaporkan kejadian ini. Magyareong hampir tidak percaya dengan pernyataan Sang Chul. Namun ia tahu tidak ada alasan bagi Sang Chul untuk membohonginya. Namun kali ini, Magyareong tidak terlalu terkejut karena telah terbiasa dengan kehebatan pemain nomor 1 tersebut yang telah berkali-kali mengejutkannya. Sang Chul setuju akan hal tersebut. Ryumin mampu berburu sendirian, dan mereka tidak melakukan apapun selain mengejarnya sepanjang hari. Bahkan hanya mengejarnya saja sudah membuat mereka sangat kerepotan. Magyareong menebak bahwa semua barang buruan diambil oleh Ryumin seorang diri. Sang Chul membenarkannya. Meskipun begitu, ia sendiri tidak merasa keberatan, mengingat keuntungan yang ia peroleh juga sangat besar. Magyareong setuju dengan Sang Chul. Ia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa level Sang Chul akan melampauinya. Magyareong hanya mampu mencapai level 29 pada putaran kali ini. Sang Chul sendiri tidak menyangka dan merasa sedikit menyesal. Andaikan Magyareong berada di area yang sama dengan Ryumin, ia pasti akan merekomendasikan Magyareong untuk ikut bersama tim. Magyareong tidak mempermasalahkannya. Ia menebak bahwa Ahrin juga memiliki level yang sama seperti Sang Chul. Dengan begitu, Magyareong ingin mempercepat kenaikan levelnya agar tidak tertinggal dari mereka. Namun Magyareong masih penasaran tentang metode apa yang Ryumin pakai untuk mengalahkan monster. Magyareong membutuhkan 5 orang untuk mengalahkan seekor monster biasa. Ia tidak menyangka Ryumin mampu membunuh seekor bos hanya dalam satu tebasan. Sang Chul membenarkan hal tersebut. Bahkan, ia melihat langsung skill yang digunakan Ryumin untuk memenggal kepala monster tersebut. Dan itu adalah skill yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat itulah, Magyareong semakin menyadari bahwa selisih kekuatan antara dirinya dengan Ryumin sangatlah jauh. Ia mengaku bahwa profesi ksatria gelap memang sangat kuat, namun tetap tidak bisa mengimbangi sabit hitam. Magyareong bahkan ragu apakah ia akan sekuat sabit hitam jika telah berada di level yang sama. Magyareong juga ingin berterima kasih kepada sabit hitam karena telah memberikan motivasi baginya, dan telah meningkatkan level Sang Chul dan Ahrin agar menjadi lebih kuat. Karena itulah, Magyareong berencana untuk bertanya kepada Ryumin sang peramal tentang identitas sabit hitam dan kapan bisa bertemu dengannya. Namun Sang Chul masih meragukan keselamatan sang peramal. Daripada menebak-nebak tanpa kejelasan, Magyareong menyuruh Sang Chul langsung menelepon dan memastikan kondisi Ryumin. Lagi pula, Ryumin adalah aset berharga bagi mereka, dan sudah menjadi tugas Sang Chul untuk menjaganya. Magyareong memastikan kepada Sang Chul bahwa ia telah mempelajari kemampuan pelacak dan penghapus jejak seperti yang diperintahkan sebelumnya. Magyareong ingin membersihkan sampah-sampah yang berkeliaran di kota. Sang Chul mengerti dan segera mempersiapkan segala kebutuhannya. Cuaca di luar kini sedang berkabut. Sangat cocok bagi Magyareong untuk melepaskan penat di kepalanya. Sementara di sisi lain, terlihat Taisuk baru bangun dari tidurnya. Ia terus kepikiran dengan kejadian kemarin tentang Ryumin yang mengajaknya bergabung ke dalam tim. Dan kekuatan mengerikan yang ditunjukkannya, sangat memukau. Ia mengira Ryumin adalah sosok hebat yang selalu berada di luar jangkauannya. Sosok Ryumin bagaikan seorang dewa yang patut disembah. Taisuk juga mengingat betapa tidak bergunanya dirinya saat menjalankan misi. Bahkan Julie lebih berguna dari dirinya, yang dapat memberikan buff kepada anggota. Berkat buff itulah, mereka dapat menyusul Ryumin sepanjang hari. Taisuk terus berpikir cara untuk bisa membantu dan membuat dirinya berguna untuk Ryumin. Saat itulah, Taisuk mendapatkan sebuah ide. Salah satu hal yang dibutuhkan dewa bukanlah kekuatan, melainkan seorang pengikut setia. Sementara di sisi lain, Ryumin juga baru saja terbangun dari tidurnya. Ia merinding kedinginan, mengira dirinya kelelahan akibat menggendong 4 orang sekaligus pada misi putaran ke-6. Tiba-tiba ponsel Ryumin berdering. Ryumin sekilas melirik ke arah ponsel, penasaran tentang siapa yang mencarinya di pagi buta seperti ini. Nomor pemanggil adalah nomor asing dari panggilan luar negeri. Ryumin mengangkat ponselnya. Ia bisa menebak siapa yang telah meneleponnya, mengingat hanya Russell yang ia kenal dari luar negeri. Ryumin mengangkat telepon tersebut, dan benar saja, Russell menyapanya dengan penuh semangat. Russell mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ryumin. Berkat ramalannya, ia melakukan persiapan dengan matang dan berhasil melewati putaran ke-6 tanpa ada masalah yang berarti. Russell menyatakan bahwa dirinya berencana untuk terbang ke Korea menjumpai Ryumin, dan ia sudah membeli tiket penerbangan.
Ekspresi Ryumin berubah seketika, kaget dan bingung bercampur menjadi satu. Kejadian ini belum pernah terjadi di regresi sebelumnya. Sementara Russell yang tidak mendapat jawaban dari Ryumin mengira Ryumin tidak senang dengan kedatangannya dan berniat untuk membatalkan penerbangan. Namun Ryumin menyangkal asumsi tersebut. Justru sebaliknya, Ryumin juga ingin bertemu dengan Russell. Dengan dirinya berada di Korea, segalanya akan menjadi lebih mudah. Russell lega mendengar hal tersebut. Ia akan berangkat sebentar lagi dan berharap penerbangannya akan lancar tanpa hambatan. Singkat waktu, Russell berhasil tiba di tujuan. Terlihat Ryumin sudah menunggu di bandara untuk menjemputnya. Russell memberikan salam hangat saat bertemu dengan Ryumin. Ryumin mengucapkan selamat datang dan berniat untuk menjadi pemandu Russell. Russell sangat ingin bercerita panjang lebar kepada Ryumin. Banyak yang ingin disampaikannya, namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berbincang. Dan kebetulan, Ryumin akan membawa Russell ke restoran lezat tempat mereka bisa mengobrol dengan santai. Beberapa saat kemudian, terlihat berbagai hidangan lezat tersusun rapi di meja. Ada ikan bakar, sup, dan berbagai jenis makanan khas Korea lainnya. Russell yang merupakan orang barat tidak pernah melihat ada makanan sebanyak ini di meja makan. Sementara Ryumin sendiri mempersilakan Russell untuk menikmati hidangan tersebut sepuasnya. Tentu Ryumin yang akan mentraktirnya. Namun Russell menolaknya. Ia telah menerima banyak bantuan dari Ryumin. Dan kali ini ia tidak ingin berhutang lebih banyak. Ryumin menolaknya. Menurutnya, sudah sepantasnya ia mentraktir Russell yang berasal dari luar negeri saat datang ke Korea. Ryumin mempersilahkan Russell untuk memulihkan durabilitas kalungnya jika memang ia ingin balas budi. Tentu Russell melakukannya dengan senang hati. Bagi Russell, itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Ryumin berterima kasih dan puas akan kinerja Russell yang cekatan. Lalu mereka mulai berbincang panjang lebar. Russell bercerita ia hampir saja tidak selamat saat menjalankan misi di putaran ke-6. Saat itu, ia mengikuti arahan Ryumin untuk tidak mengincar bos dan berburu monster biasa terlebih dahulu guna menaikkan levelnya. Namun tak disangka, ia hampir kalah saat bertarung dengan bos. Jika ia tidak mengikuti arahan Ryumin dengan menaikkan levelnya, sudah dipastikan ia tidak akan selamat. Ryumin mengucapkan rasa syukurnya karena pada akhirnya Russell tetap berhasil selamat. Lalu Ryumin penasaran dengan level Russell sekarang. Russell dengan sedikit rendah diri mengaku hanya berhasil mencapai level 29. Bahkan ia ragu dengan pernyataan Ryumin sebelumnya yang mengakui dirinya sebagai pandai besi tingkat atas. Ryumin tanpa ragu meyakinkan Russell. Bahkan, Russell dapat menembus batasannya dengan bantuan Ryumin. Sambil menikmati makanan yang ada di atas meja, Ryumin berbincang mengenai investasi yang disarankan sebelumnya. Russell mengaku menuruti arahan Ryumin, bahkan ia melakukan investasi yang melebihi jumlah yang disarankan Ryumin. Ryumin senang dengan kepercayaan Russell terhadapnya. Dengan begitu, Ryumin menjanjikan bahwa Russell tidak perlu khawatir tentang uang di masa depan. Namun Russell penasaran dan bertanya tentang perusahaan tersebut. Ryumin terkejut melihat Russell yang bahkan tidak mencari tahu dahulu sebelum berinvestasi. Russell dengan malu mengakui ia hanya mempercayai dan mengikuti semua kata peramal yang ada di depannya. Setelah makan, Ryumin mengajak Russell untuk mengunjungi perusahaan tersebut. Russell tidak menyangka perusahaan ini besar dan Ryumin yang memegang saham utama. Ryumin merasa kehidupan Russell tetap sulit karena ia menginvestasikan hampir seluruh uangnya di perusahaan ini. Russell membenarkannya, namun ia tidak mempermasalahkannya. Ia dapat memotong jatah makannya menjadi 2 kali sehari. Hal itu bukanlah masalah besar baginya. Namun Ryumin tidak suka dengan hal tersebut. Ia akan memberikan uang jajan kepada Russell agar ia tidak kelaparan saat kembali nanti. Russell terharu dengan kebaikan hati yang diberikan oleh Ryumin dan menganggapnya sebagai malaikat asli, bukan malaikat gadungan seperti yang ada dalam dunia permainan. Kini mereka telah memasuki lift menuju ke lantai 2 gedung perusahaan. Russell sedikit gugup mengingat mereka masuk begitu saja tanpa izin. Ryumin menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Meskipun Ryumin bukanlah CEO, perusahaan ini masih tergolong miliknya. Ryumin akan menjelaskan semua tentang perusahaan ini begitu mereka sampai di atas. Russell sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Menurutnya, dengan adanya Ryumin di sini, tidak mungkin perusahaan ini mengalami kerugian. Singkat waktu, Ryumin dan Russell telah sampai di tempat tujuan. Ryumin memasuki ruang kantor utama.
Para staf pekerja menatap Russell yang merupakan orang asing. Dan ketika berjalan mendekati ruang Mageong, terlihat Sang Chul yang sedang berdiri di depan ruangan sambil memainkan ponselnya. Sang Chul melihat kedatangan Ryumin dan bertanya keperluannya datang ke perusahaan. Ryumin meminta maaf karena datang tanpa pemberitahuan. Ia hanya ingin memperkenalkan perusahaan pada investor luar negeri dan ingin bertemu dengan Mageong secara langsung. Sang Chul terlihat sedikit gugup dengan menyampaikan bahwa Mageong sedang menerima tamu lain. Ryumin bisa menebak pikiran Sang Chul. Mageong memberikan perintah kepada Sang Chul untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Namun ia tidak menyangka Ryumin tiba-tiba datang dan langsung memberikan sinyal kepada Mageong. Meski Ryumin tidak mempermasalahkan hal tersebut, ia tetap penasaran dengan tamu yang dijumpai oleh Mageong. Sang Chul terlihat semakin canggung. Dalam hati ia merasa serba salah. Ia tidak menyangka Ryumin akan berkunjung secara tiba-tiba saat tunangan Mageong sedang berkunjung. Ryumin yang dapat membaca isi hati Sang Chul terkejut mengetahui apa yang sedang terjadi. Ryumin tahu sosok wanita itu dan tersenyum penuh arti. Ryumin tidak menyangka akan bertemu dengan tunangan Mageong secepat ini. Sesaat kemudian, Mageong keluar dengan raut wajah sedikit kesal dan bertanya kepada Ryumin alasan kedatangannya tanpa memberitahukannya terlebih dahulu. Ryumin membalas sapaan Mageong yang dingin dengan sindiran sarkastik. Ryumin tidak menyangka ia harus meminta izin kepada Mageong terlebih dahulu jika ingin datang ke perusahaan. Mageong yang sadar akan kesalahannya segera meminta maaf dan menjelaskan kesalahpahaman tersebut. Ryumin tahu bahwa Mageong diam-diam masih meremehkannya karena mengira dirinya hanyalah peramal yang tidak bisa bertarung. Mageong meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan. Ia berharap Ryumin tidak tersinggung dengan sapaannya barusan. Mageong mengaku hanya sedikit terkejut ketika melihat Ryumin yang tiba-tiba datang mengunjunginya saat ia sedang ada tamu. Ryumin melihat ke arah tamu tersebut, seorang wanita cantik berambut pirang yang juga merupakan seorang pemain. Wanita tersebut bernama Christine. Ia adalah penyembuh handal yang menyelamatkan banyak jiwa saat regresi sebelumnya. Satu-satunya wanita dengan profesi unik pendeta yang mampu bertahan sampai putaran ke-15. Sama seperti Julie, profesi pendeta juga dinilai sebagai profesi pendukung yang sangat penting. Terutama saat mencapai level 60, pendeta akan mempelajari sebuah skill maha kuat yang dapat membangkitkan pemain yang sudah tewas. Tentu kemampuan tersebut memiliki batasan dan hanya dapat digunakan dalam 10 menit sejak kematian pemain tersebut. Dan salah satu alasan Ryumin mendekati Mageong juga karena Christine. Ia ingin menjadikan Christine sebagai rekan, setidaknya sampai putaran ke-20. Mageong lalu memperkenalkan Christine sebagai temannya. Christine sedikit terkejut dengan hal tersebut, namun ia tidak berkomentar apapun. Ryumin sedikit kesal dengan tindakan Mageong. Ia sudah berjanji tidak ada rahasia di antara mereka, namun kini ia menyembunyikan identitas tunangannya. Ryumin tersenyum ramah sambil mengulurkan tangannya, berniat untuk berjabat tangan dan memperkenalkan dirinya sebagai rekan kerja Mageong dengan bahasa Inggris. Christine juga menyambutnya dengan ramah. Mereka saling bersalaman. Sementara Mageong sendiri terkejut mengetahui Ryumin sangat lihai dalam berbahasa Inggris. Saat itu, Ryumin memuji kecantikan Christine dan merasa pantas menjadi tunangan Mageong. Hal tersebut mengejutkan Mageong. Ia tidak menyangka Ryumin bahkan sampai tahu bahwa Christine adalah tunangannya. Mageong tanpa menunggu lebih lama segera menunduk meminta maaf karena tidak menceritakannya. Ia juga tidak bermaksud membodohi Ryumin. Meskipun Ryumin tidak mempermasalahkannya, ia berharap Mageong lebih mempercayainya. Mageong dalam hati bergumam kesal atas tindakan bodohnya sendiri. Sementara Christine menatap Mageong dalam-dalam. Ini pertama kalinya ia melihat ekspresi Mageong yang seperti itu. Ryumin meminta maaf kepada Russell dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Russell tentu tidak mempermasalahkannya. Setelah sampai di ruangan kantor Mageong, Mageong memperkenalkan Ryumin sebagai rekan kerja sekaligus pemilik saham mayoritas. Mageong ingin memberitahukan kekuatan dan identitas asli Ryumin, namun ia masih ragu. Oleh karena itu, ia melihat ke arah Ryumin, seolah sedang meminta izinnya. Ryumin menganggukkan kepalanya, pertanda ia setuju dengan hal tersebut. Lagi pula, Ryumin memang berniat ingin memberitahukan informasi putaran ke-7 kepada Christine. Setelah Mageong menjelaskan hal tersebut, Christine masih terlihat kebingungan dengan peramal yang dimaksud. Ryumin menjelaskan lebih lanjut bahwa kekuatan miliknya mampu membuatnya melihat masa depan, termasuk informasi putaran ke-7 yang akan terjadi bulan depan. Christine masih tidak bisa mempercayai hal itu.
Namun Mageong dapat menjamin apa yang dikatakan Ryumin semuanya benar. Bahkan Mageong melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ramalan Ryumin tidak pernah meleset hingga saat ini. Christine masih kebingungan mengapa Ryumin memberitahukan identitas dan kekuatannya kepadanya. Ryumin tahu bahwa Christine akan kesulitan saat putaran ke-7 berlangsung. Oleh karena itu, Ryumin ingin memberinya informasi guna mempermudahnya melewati rintangan tersebut. Terlihat raut ekspresi Christine sedikit cemas dan bingung. Ia tidak tahu apakah Ryumin bisa dipercaya atau tidak. Namun ia memutuskan untuk mendengarkan informasi tersebut terlebih dahulu. Ryumin sadar bahwa Christine belum mempercayainya. Ryumin mengingatkan dengan serius kepada mereka semua untuk tidak termakan godaan saat berada di putaran ke-7. Dan hanya itu yang bisa ia beritahukan sekarang. Mageong sedikit terkejut dengan informasi yang terdengar sangat ambigu. Biasanya Ryumin akan menjelaskan dengan terperinci tentang misi dan sarannya. Namun kali ini Ryumin tidak bicara banyak. Ryumin beralasan tidak bisa memberitahukan lebih banyak karena ada pihak yang akan dirugikan. Ia hanya mengingatkan mereka untuk berhati-hati akan godaan yang akan datang. Ryumin lalu menghampiri Christine dan ingin memberitahunya sesuatu. Ryumin memperingatkan Christine untuk berhati-hati saat ia menghadapi rintangan di putaran ke-11 yang akan merenggut nyawanya. Christine tentu sangat terkejut mengetahui dirinya tidak akan selamat saat putaran ke-11. Namun Ryumin menyuruh Christine untuk tidak khawatir karena akan ada saat di mana seseorang akan menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian, terlihat Christine tengah berada di dalam pesawat untuk kembali ke negara asalnya. Ia masih teringat dengan apa yang dikatakan Ryumin sebelumnya. Christine lega ayahnya tidak ikut dengannya. Jika ayahnya mendengar pembicaraan tersebut, ia yakin ayahnya akan marah besar kepada Ryumin. Christine teringat perbincangan beberapa jam sebelumnya saat ia ingin mengetahui siapa yang akan datang menyelamatkannya. Namun Ryumin tidak membocorkan identitas orang tersebut. Karena segala informasi yang diberikan Ryumin terasa sangat tidak jelas dan ambigu, Christine semakin tidak mempercayai Ryumin. Sesampainya di tujuan, terlihat seorang pria yang sedang menunggu Christine. Pria tersebut adalah seorang pendeta yang bernama Jeffrey. Ia menyapa Christine dengan sopan dan berniat membantu membawakan barang-barangnya. Pria itu mengaku mendapat perintah dari ayah Christine untuk segera menjemputnya pulang sesegera mungkin. Christine tidak heran dengan permintaan ayahnya yang selalu khawatir akan keselamatannya. Berpindah ke sebuah gereja besar dan mewah. Gereja ini merupakan aula jemaat terbesar di Amerika. Sekaligus merupakan tempat tinggal keluarga Christine. Mereka berjalan menyusuri koridor menuju kantor tempat ayah Christine berada. Beberapa saat kemudian, Christine keluar dari ruangan dan menghela napas panjang, seolah ia lelah dengan semua kejadian yang ia alami. Christine lalu berpamitan kepada Jeffrey. Ayah Christine berbincang santai dengannya mengenai kabar Mageong. Ia khawatir jika Mageong tidak memperlakukan putrinya dengan baik. Namun Christine menenangkan ayahnya. Mageong sangat sopan dan memperlakukannya sebagaimana mestinya. Ayah Christine membanggakan diri dengan statusnya yang membuat Mageong tidak berani macam-macam dengan putrinya. Lalu ayah Christine bertanya tentang kelanjutan hubungan mereka. Ia berharap putrinya kini bisa semakin dekat dengan Mageong. Namun Christine terlihat ragu-ragu. Ia sendiri tidak merasa lebih dekat dengan Mageong meskipun telah berkencan selama 6 bulan. Christine segera menyangkal jika mereka berkencan selama ini. Ia mengaku mereka tidak saling mencintai. Tidak mungkin mereka melakukan kencan seperti pasangan pada umumnya. Namun ayah Christine meyakinkan putrinya bahwa jika ia menikah dengan Mageong, ia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Christine menunduk sedih. Dalam hatinya, bukan hal itu yang ia inginkan. Ia juga merasakan perasaan tidak enak ketika melihat Mageong, seakan ia selalu merencanakan dan menyembunyikan sesuatu darinya. Ayahnya, yang merupakan seorang religius fanatik, selalu membawa nama Tuhan dalam setiap tindakannya. Hal tersebut membuat Christine ragu apakah ia benar-benar dipilih oleh Tuhan karena memiliki kekuatan penyembuh sesuai dengan apa yang ayahnya katakan. Ayah Christine dengan rasa percaya diri yang tinggi meyakinkannya bahwa dirinya memang dikaruniai rahmat oleh malaikat. Raut wajah Christine berubah canggung. Ia telah menjelaskan berkali-kali tentang kebusukan malaikat yang ada di dunia permainan. Namun ayahnya tetap tidak ingin mendengarkan dan menganggap mereka adalah makhluk suci. Christine kemudian menjelaskan pencapaian Mageong yang telah membuka bisnis baru bersama rekannya. Christine tidak lupa menceritakan tentang Ryumin yang memiliki kekuatan untuk melihat masa depan. Mendengar hal tersebut, raut wajah ayahnya berubah serius.
Christine mengungkapkan ketidakpercayaannya kepada informasi yang diberikan Ryumin, mengingat apa yang dikatakannya semua terasa setengah-setengah dan tidak jelas. Namun berbeda dengan ayah Christine. Jika Ryumin memang terbukti bisa melihat masa depan, ada baiknya jika Christine mencoba mengakrabkan diri dengannya, apalagi di situasi kacau seperti ini. Sebenarnya Christine juga berpikiran seperti itu awalnya. Namun Ryumin berkata bahwa ia tidak akan selamat pada putaran ke-11. Benar saja, emosi ayah Christine tidak bisa dibendung dan segera menuduh Ryumin berbohong dan tidak perlu dipercayai. Christine menyuruh ayahnya untuk tidak perlu khawatir, lagi pula ia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ryumin. Christine merupakan perwakilan area, dan pemain lain selalu bekerja sama untuk melindunginya. Meskipun ayah Christine sedikit lega mendengarnya, ia tetap mengingatkan Christine agar selalu waspada dengan kejadian yang tidak terduga. Beberapa saat kemudian, Christine keluar dari ruangan dan menghela napas panjang, seolah ia lelah dengan semua kejadian yang ia alami. Christine lalu berpamitan kepada Jeffrey, dan pergi menuju ruangannya untuk beristirahat. Ayah Christine yang masih marah segera memerintahkan Jeffrey untuk memeriksa latar belakang Ryumin. Ia tidak akan membiarkan Ryumin lolos begitu saja jika ia memang terbukti seorang penipu. Jeffrey menyanggupi perintah tuannya dan akan menyelidiki Ryumin secara keseluruhan. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.